Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di channel James Studio. Di video kedua ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat animasi sederhana. Jadi sebelum membuat animasi sederhana, kita harus mengenal dulu beberapa tools atau beberapa tempat yang pastinya kita gunakan untuk membuat animasi tersebut, teman-teman. Jadi, pada dasarnya animasi itu terdiri dari kumpulan beberapa gambar yang disatukan dalam 1 detik. Makanya ada istilah namanya FPS atau frame per second. Sama di video juga seperti itu. Di video itu pada dasarnya adalah foto yang dikumpulkan jadi satu, kemudian ditampilkan dalam 1 detik itu sekian foto. Makanya dia bergerak gitu, teman-teman. Sebagai contoh, bisa kalian lihat di layar ini contohnya, yaitu sebuah animasi sederhana dari gambar burung dara yang mana burungnya itu terbang. Nah, di sini ada 7 gambar yang bisa kalian lihat. Gambar 1, 2, 3, 4, 5 sampai gambar ke-7. Itu terdiri dari beberapa frame yang kita sebutnya itu frame ya, atau gambar yang ditampilkan sepersekian detik gitu, teman-teman. Oh iya, kalian bisa download materi lengkapnya, itu nanti saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa download versi dokumen atau versi PDF-nya yang seperti kalian lihat ini. Itu nanti di situs ini, nanti tinggal kalian download aja. Kalian klik gambarnya ini nanti otomatis download atau bisa diklik di bawah. Ini itu nanti bisa kalian download langsung materinya. Jadi video ini itu gabungan dari beberapa materi yang ada pada buku tersebut, teman-teman. Cuma versi video aja, nanti mungkin agak sedikit berbeda caranya yang di buku sama cara yang di video. Tapi pada dasarnya itu tetap sama, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi kita akan membahas bagaimana membuat frame by frame. Jadi pada dasarnya animasi itu frame by frame. Kita buat dokumen baru sama seperti video pertama. Kita pilihnya itu ActionScript 3. Jadi kalau misalnya ini kemarin ya, video pertama kemarin, kita buat dokumen baru, file new. Kemudian kita pilih ActionScript 3. Oke. Mengenai ukuran, teman-teman, ukuran ini bisa kita custom, kita sesuaikan. Cuma kalau yang sering saya pakai itu ukurannya default aja karena kita nggak terlalu memerlukan ukuran yang besar. Tapi kalau seandainya kita memerlukan ukuran yang besar, misalnya ukurannya itu 720 gitu ya. Jadi ya kita sesuaikan aja di sini, teman-teman. Kita setting, kita atur di bagian propertinya ini. Dimensi filenya itu ukurannya berapa gitu. Ya paling sederhana kalau misalnya kita custom 800 kali 600 gitu misalnya. 600 kali 600 pixel, ya udah. Kemudian frame per second-nya ini kita turunin. Kalau misalnya awalnya 24, kita bisa buat 12 aja. Biar nggak terlalu berat juga. 12 frame per second. Oke, seperti ini. Ya. Ini frame-nya udah ukuran 800, 600. Seperti itu, teman-teman. 800, 600. Oke. Kita memulai menggambar. Nah, sebelum menggambar atau sebelum membuat sebuah desain, saya menyarankan kalian tampilkan dulu yang namanya rulers atau garis. Kenapa kok garis itu ditampilkan? Karena kita bisa menyesuaikan nanti, teman-teman. View rulers. Kita menyesuaikan ukurannya itu letaknya di mana. Nah, di sini saya biasanya itu ngatur area stage-nya biar kita bisa menentukan kita menggambarnya itu di bagian mana. Jadi kita seret-seret garisnya seperti ini. 800, 600. Seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa tahu nanti kita letak gambarnya itu di mana. Kalau seandainya ini nanti ketutupan sama objek background. Misalnya objek backgroundnya warna hitam seperti ini, teman-teman.
Jadi kita bisa tahu nanti gambarnya itu tetap di area yang dalamnya kotak ini teman-teman. Jadi dalamnya kotak ini ya ini, dalamnya ini. Jadi cuma di dalam sini saja, pembatasnya itu ini teman-teman. Kenapa kok demikian? Nanti ketika kita preview atau kita jalankan videonya, Ctrl Enter. Nah itu ya tampilnya segini, yang sebelah sini itu nggak kelihatan sebenarnya. Tapi kalau kita full screen kan biasa, contohnya saya contohkan bagian merah gitu misalnya ya. Saya buat warna merah, saya buat gambar di sini warna merah. Nah warna merah ini itu nggak akan tampil ketika kita Ctrl Enter. Kecuali kita fullkan seperti ini ya kelihatan sih. Cuma pada dasarnya itu real size-nya ukuran 800 kali 600, yang sebelah sini itu nggak kelihatan ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Itu sebagai intermezzo aja ya. Nah, jadi di materi kali ini saya akan membuat animasi sederhana frame by frame. Frame itu apa? Frame itu bagian sini, teman-teman. Ini terdiri dari beberapa frame. Dan framenya itu panjang sekali. Nanti kita sesuaikan. Kamu animasinya itu mau berapa FPS? Kalau 12, artinya itu 12 gambar dalam 1 detik itu ditampilkan. Ya, itu alasan saya kenapa buat 12 fps, biar itu agak ringan aja sih nanti file kalian gitu. Kalau spek laptopnya dewa atau spek komputernya itu dewa nggak kentang, ya nggak apa-apa, kamu buat besar itu nggak masalah. Cuma nanti menampilkan gambarnya pun itu agak sedikit banyak teman-teman. Makanya tadi saya sarankan itu 12 fps aja di bagian settingnya ini, kayak gitu. Oke, kita akan menggambar animasi sederhana sesuai sama yang ada di buku. Jadi, untuk membuat frame by frame, misalnya kita gunakan polygon star gini ya, teman-teman. Jadi kita gambar, misalnya seperti ini. Kita buat animasinya frame by frame gitu. Kita taruh posisinya dari tengah. Oke, nampilkan line itu ada di bagian window. Line kita centang, nanti dia akan muncul seperti ini. Itu fungsinya apa? Fungsinya ketika kita geser seperti ini, kita mau taruh di tengah stage, otomatis di tengah. Jangan lupa bagian line to stage-nya itu dicentang. Oke. Nah, kita gambar di frame 1 itu kita buat seperti ini. Segi 5 ya. Ya, segi 5. Segi 6 maksud saya. Jadi kita gambar segi 6 pentagon. Nah, frame 1. Kemudian frame 2 kita kosongin, kita membuat objek baru misalnya persegi gitu teman-teman. Klik kanan, insert blank keyframe. Nah, kita buat persegi di sini, rectangle tool. Kita buat warnanya berbeda aja. Misalnya kita gunakan warna biru lah, biru. Kita gunakan warna biru. Nah, ini kita blank keyframe. Kita klik kanan lagi di sini misalnya, insert blank keyframe. Kita buat objek oval. Seperti ini. Nah, jadi insert blank keyframe itu ibaratnya kita membuat membuat lembaran baru. Jadi kertasnya itu kertas baru gitu, teman-teman. Kalau kalian masih ingat waktu SD dulu ada mainan yang dari kertas yang digerakkan gitu ya. Jadi itu prinsipnya sama seperti itu. Jadi lembar per lembar. Kayak gitu teman-teman. Ya. Kalau kita klik kanan insert keyframe, artinya itu kita menduplikat gambar ini teman-teman di frame berikutnya, yaitu frame 4 gini misalnya. Kita klik kanan insert keyframe, kita menduplikat. Cuma kita mau ngedit ini warnanya kita ganti, tidak berpengaruh dengan frame yang ketiga. Jadi frame 3 ini tetap warnanya yaitu kuning atau jingga ya, orange. Seperti itu teman-teman. Saya ulangi lagi, misalnya di sini insert blank keyframe itu membuat lembar kosong di frame ke-5.
ini lembarnya kosong, jadi kita buat persegi nih misalnya. Kita buat persegi, ini lembar kosong, perseginya warna merah ini. Perseginya warna merah. Kayak gini. Ya. Kalau kita insert keyframe, klik kanan insert keyframe aja ya. Itu artinya kita mau modifikasi dari frame 5 tadi, frame 5 yaitu persegi yang warna merah. Kemudian di sini klik kanan tadi insert keyframe, itu kita menduplikat dari frame 5. Dan ini kita mau memodifikasi. Contohnya kita buat lengkungan ke dalam seperti ini. Nah, kemudian kita klik kanan lagi di sini insert keyframe lagi. Ini kita modifikasi juga. Kita klik luar, kemudian kita dekatkan kursornya sampai melengkung seperti ini, baru kita seret. Nah, kita gunakan sampai beberapa frame. Klik keluar, klik keluar sampai kursornya melengkung seperti ini. Insert blank keyframe lagi. Insert keyframe maksud saya. Insert keyframe kita lengkungkan tinggi di sini. Jadi nanti kira-kira animasinya jalan itu seperti ini. Nah, kayak gitu. Dan itu sangat cepat sekali karena cuma satu frame. Kalau kita misalnya pingin durasinya agak panjang, ya ini nanti misalnya ini 5 frame gitu ya. Insert frame. Jadi artinya nanti ketika jalan animasinya, saya contohkan. Nah, jadi dari melingkar kemudian jalan ke bentuk-bentuk yang lain. Seperti itu, teman-teman. Silakan dicoba. Kita lanjut di video ketiga nanti ya, biar mudah kalian belajarnya. Gitu, teman-teman. Jangan lupa disimpan filenya. Cara menyimpannya itu file save seperti ini, kita simpan di mana gitu misalnya ya. Kita jadikan satu aja. Filenya teaching animasi flash. Sini kita kasih nama satu. Karena ini latihan yang pertama atau kedua sih, kita latihan kedua. Masih karena yang pertama kemarin ya nggak usah kita simpan sih sebenarnya. Kita cuma latihan aja pengenalan seperti itu. Jadi langsung aja ke tahap 2 animasi. Oke, udah itu aja dulu. Sampai jumpa di video yang ketiga. Bye bye.